Sungguh pagi yang luar biasa yang berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mengawali di bulan Agustus tahun 2021. Di minggu yang pertama kita akan awali dengan kita datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di nama Tuhan, kita sungguh punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan saja, kami kita boleh beribadah bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan di dalam hidup. Biarlah saat ini kita bersiap dengan sungguh-sungguh
bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan waktu bagi kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan, sehingga setiap puji-pujian kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini melayani Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memperoleh hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dan juga berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga menserahkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, yang akhirnya dalam Tuhan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di rumah, yang bersama-sama beribadah, kiranya Tuhan juga akan berkati mereka. Tuhan juga akan layakkan mereka Tuhan, sehingga setiap puji-pujian, setiap doa mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya dalam kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali, walaupun secara tidak langsung, tetapi kita masih boleh bersama-sama beribadah. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhirman STH. Ya, setiap firman yang disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan, dan terlebih memperkuat iman kita kepada Tuhan. Saat kita akan siapkan dengan pujian tak sadar. Kami
Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada saat ini marilah kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon kuat kuasa Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berkatilah kami semuanya, supaya kami mengerti, supaya kami memahami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini diberikan judul tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan. Ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat ke-40. Tetapi intinya itu ada pada ayat 27 sampai 29 yang berjudul tidak pernah ditinggalkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari Senin 2 Maret tahun 2020, Indonesia pertama kali dikonfirmasi ada kasus COVID-19. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Nah, saudara sekalian, wabah ini, virus ini pada akhirnya melanda Indonesia dan juga melanda dunia. Ada ribuan, bahkan jutaan orang meninggal dunia. Kita semuanya tentu takut, kita panik, manusia stres, saudara sekalian, karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak mendapatkan tempat lagi untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Perusahaan menjadi kolaps, perekonomian sulit mengalami perkembangan. Anak-anak sekolah hingga mahasiswa harus belajar online. Bahkan ibadah kita pada saat ini masih online. Saudara sekalian, sampai hari ini kita harus tetap hati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terlindung dan aman dari bahaya ini. Saudara, dalam keadaan seperti ini wajar kalau kita ada perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, betulkah Tuhan meninggalkan kita? Betulkah Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita? Betulkah Tuhan itu jauh di sana dan membiarkan kita? Saudara, di dalam Mazmur
pasal yang ke-37 ini mengatakan demikian dalam ayat yang ke-28. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ini ayat yang ke-29. Sedangkan ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Panjenengan dan saya, kita semuanya berlaku firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Karena kita ini merupakan anak-anak Tuhan. Kita umat pilihan. Kita orang-orang yang ditebus, saudara sekalian. Nah, saudara, apakah buktinya kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kita? Apa buktinya? Bukti yang pertama, saudara sekalian, ini merupakan pernyataan Tuhan sendiri bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Pernyataannya pada ayat berapa? Pada ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Coba saudara sekalian perhatikan, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Saudara, Tuhan menyatakan ini kepada orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya, bahwa orang-orang yang dikasihinya diberkati dan akan mewarisi negeri. Saudara, tentunya Anda ingat bagaimana perhatian Tuhan terhadap orang-orang Ibrani pada waktu berada di negeri Mesir. Orang-orang Ibrani itu sangat menderita. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Mereka dianiaya, dipaksa untuk menjadi budak bagi kejayaan Mesir. Apakah Tuhan berdiam diri, saudara? Tidak. Janji Tuhan tetap bahwa mereka akan mendapatkan warisan dari Tuhan. Tuhan mengeluarkan mereka dari penjajahan Mesir itu untuk masuk ke negeri perjanjian, ke negeri Kanaan. Nah, saudara sekalian, Tuhan juga memberikan kita warisan yang bukan sementara. Kalau kita mendapatkan warisan dari orang tua atau warisan dari orang yang terdahulu, saudara sekalian, itu sementara. Karena Tuhan sayang kepada kita, Dia memberi warisan yang kekal, kehidupan yang kekal. Pernyataan Tuhan ketika kita hidup di dunia ini, kita dinyatakan memiliki warisan yang kekal.
Yang kedua, saudara sekalian, apa bukti kalau Tuhan tidak meninggalkan kita? Yaitu melalui pertolongan Tuhan. Tuhan itu penolong kita. Dia memperhatikan kehidupan kita dan Dia tidak membiarkan kita. Coba perhatikan saudara, ayat 23 sampai 24. Tuhan mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini, dalam ayat 23 ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, di musim pandemi ini, marilah kita meminta kepada Tuhan dan berusaha taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah, agar kita tidak sakit, agar kita tidak kena COVID, agar kita tidak jatuh, bahkan agar kita tidak tergeletak. Dia siap menopang hidup kita. Dia siap menolong kita apabila kita mau taat kepadanya. Saudara sekalian, di dalam ayat ini Tuhan menguatkan kita dan Tuhan siap memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita dan keluarga kita dan anak cucu kita itu tidak sampai jatuh tergeletak. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita jikalau kita mau menyerahkan diri kepadanya, setia kepadanya, taat kepada pemerintah, taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hidup kita terlindungi. Yang ketiga, saudara sekalian, apa buktinya Tuhan tidak meninggalkan kita? Yaitu buktinya melalui kesaksian Daud sendiri. Daud sendiri mengalami, saudara sekalian. Coba perhatikan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wah, saudara, ini kesaksian Daud. Daud waktu muda melihat bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang setia itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang aku telah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, orang-orang yang melakukan kebenaran. Saudara, ini kesaksian Daud. Daud pada waktu kecil, mungkin keluarganya, pada saat dia sudah berkeluarga, pada saat dia menjadi raja, pada saat dia berperang, pada saat dia melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari,
saudara, ternyata betul ketika Daud melakukan kebenaran, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, dan bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar yang dilihat oleh Daud. Nah saudara, pada saat ini apakah Anda mau taat kepada Tuhan? Jangan takut saudara, jangan khawatir saudara. Tuhan ada pada kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan ingin supaya kita tetap hidup, supaya kita tetap melakukan aktivitas kita, supaya kita dipelihara oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan memberkati firman yang telah disampaikan ini. Marilah saudara, kita berdoa bersama-sama, yaitu kita mendoakan pemerintah, berdoa bagi proses vaksinasi supaya bangsa kita terlindung dari bahaya ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi mereka semuanya, supaya mereka tetap teguh berjuang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia terlepas dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya virus COVID-19 ini segera berhenti. Oleh karena usaha setiap orang, oleh karena usaha pemerintah, kami berdoa kiranya Tuhan jauhkan kami semuanya dari mara bahaya ini. Lindungi jemaat-Mu supaya jemaat-Mu tetap sehat, kuat, dan dijauhkan dari mara bahaya ini. Kami mengakui Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Karena itu kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, supaya mereka dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai dan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami berdoa untuk Anda semuanya. Bapa yang di surga, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon kiranya kuasa Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini untuk tetap setia, beriman, percaya kepada Tuhan, sehingga kami sekalian tetap kuat walaupun bahaya, walaupun pandemi terus ada di sekitar kami. Kami mengakhiri ibadah pada saat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai seluruh umat-Mu di tempat ini, di gereja-Mu, di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin.
yang mustahil